buat semua permata yang terkasih. Di minggu ini kita masih diberikan Tuhan waktu dan kesempatan untuk ikut ambil bagian di dalam pelaksanaan PA Permata. Sebelum saya sampaikan renungan di PA Permata minggu ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami rindu akan lawatan-Mu bagi kehidupan kami, Tuhan. Agar kiranya Engkau masih memberikan kelayakan bagi kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk dapat Engkau mengisi hidup kami dengan kuasa dan kebenaran firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dan hikmat yang berasal daripada-Mu, Tuhan. Kami bisa merenungkan dan berkata-kata akan kuasa dan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus. Kami datang dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada minggu ini, yaitu di dalam kitab Jakub pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18, kami akan membacakan dalam bahasa Karo. Kepentaran sirehna idata senari. Litkin sekala i tengah-tengah du pentar dengan erpengangkan. Harus icidah kena arah kegeluhan si mehuli. Alu perbahanan mehuli si dalan kena alu metruk ukur dengan kepentaran. Tapi ibas ukur du kam percian, perengilas, dengan dirindu saja ngencairana kendu. Ola megah ia kap du kerna si. Janah ola arbual nandangi si tuhu. Sienda labo kepentaran sirehna i surga nari. Tapi biak-biak doni, biak binatang, biak setan. Ijali cian ate, ras ngukuri kepentingan diri sendiri saja. Ijelit erbagai-bagai perubatan ras perjengilan. Tapi kepentaran sirehna i datas nari, si pemena eme, bersih pusuh praten, git erdame, lemah lembut, la megogo. Dem perkuah ate ibas ia dengan erbuahkan perbahanan si mehuli. La rayo-ayo ras tangkas ukur tangkas kata. Tuhu payo maka si mehuli buah si perani ibas benih. Perdamen si isuan kala. Sirngena ate nandangi perdamen. Dan sebagai tema PA Permata minggu ini, rebuah ibas Kristus. Shalom Permata, salam sehat menjua-jua man bandu kam krina. Ibas minggu enda erpalaskan tema erbuah ibas Kristus. Tentunya ada hal yang mengingatkan kita bagaimana kita dapat berbuah di dalam Kristus. Bagaimana kita menunjukkan sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin banyak sekali orang berbicara melalui kata-kata yang indah dan enak untuk didengar. Tapi belum tentu apa yang dia ucapkan, dia lakukan di dalam hidupnya. Dan banyak sekali orang mengetahui kebenaran. Dan banyak sekali orang mengetahui bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tapi sikap hidupnya belum tentu dari apa yang dia ucapkan dan apa yang dia pahami. Pada kesempatan ini di PA Permata kita, satu hal yang menunjukkan kita memiliki hikmat. Mengenal Tuhan dengan baik. Bukan berarti ketika kita banyak berbicara soal hikmat dan mengenai hidup sebagai anak-anak Tuhan dari perkataan. Tapi firman Tuhan pada minggu ini lebih menekankan, lebih menggiring, bahkan lebih menyatakan bagaimana sikap kita yang memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Dan hikmat yang kita miliki itu akan kita terapkan melalui sikap hidup kita. Dan sikap hidup kita yang kita nyatakan sepanjang kehidupan kita tentu akan memberi dampak atas perbuatan kita. Dampak yang kita berikan itulah yang diarahkan melalui tema kita pada minggu ini. Di dalam perikop kita ini, satu hal yang bisa kita lihat di sini adalah di mana perbedaan hikmat ataupun di dalam Alkitab bahasa Karo dinyatakan biak doni
Dan bagaimana itu ketika kita menerima kepentaran sirehna ibas di batanari. Jadi inilah dulu yang akan kita kupas, bagaimana kita memahami biak-biak doni, keinginan-keinginan duniawi. Apakah keinginan-keinginan duniawi itu masih melekat di dalam diri kita dan kita terapkan juga di dalam kehidupan sehari-hari, ataukah biak-biak doni keinginan duniawi itu satu demi satu sudah kita tanggalkan dari atribut kehidupan kita. Satu hal yang diberikan kembali melalui penjelasan dalam perikop kita ini adalah kaikin biak doni. Apakah itu keinginan duniawi yang harus kita ingat dan pahami? Kalau kitab Yakub pasal 3 menyatakan di sini bagaimana sikap kita, yang di dalam diri kita masih ada sikap-sikap iri hati, dengki, dan kita mudah sekali tidak menerima tentang keberadaan orang lain, sehingga kita sering sekali menunjukkan sikap-sikap egois. Tentunya sifat-sifat yang demikian itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi sifat-sifat yang demikian, iri, dengki, dan egois, bahkan pendusta, bahkan dari dalam dirinya, dia selalu menunjukkan sikap-sikap apatis terhadap orang lain. Itu semua berasal dari biak doni setan. Kalau Alkitab bahasa Karo dinyatakan tadi itu berasal dari sifat binatang. Sikap-sikap yang demikian jika masih ada melekat di dalam diri kita, bagaimana mungkin kita merasa iri terhadap keberhasilan orang lain? Bagaimana kita merasa iri terhadap kesuksesan ataupun nilai lebih yang dimiliki orang lain dari kita? Tidak ada sifat yang demikian Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu di dalam kitab Yakub pasal 3 ini menerangkan bahwa jika masih kita miliki sifat yang demikian rupa, berarti itu berdampak erbuahkan sumber masalah, erbuahkan perubatan, erbuahkan perjengilan. Kalau ada sifat yang seperti itu kita miliki. Kalau di mana-mana sifat yang demikian ada, pasti masalah selalu timbul. Dan masalah-masalah baru akan selalu timbul. Karena kita belum memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Terus yang kedua kita melihat bagaimana sebenarnya hikmat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Dalam bahasa Karo dinyatakan kepentaran sirehna idatas nari. Kita bisa melihat di perikop kita ini sifat-sifat yaitu bersih pusuh pratena, suci hatinya. Orang yang bersih pusuh pratena pasti akan selalu memikirkan hal-hal yang baik, selalu melakukan yang baik, dan selalu menjadikan orang sekelilingnya untuk hidup dan bersikap yang lebih baik lagi. Tidak ada kata dendam yang mereka simpan di dalam hatinya. Tidak ada kata benci yang mereka simpan di dalam hatinya. Tidak ada niat-niat jahat yang mereka rencanakan di dalam hatinya. Dan selanjutnya diingatkan lagi bagaimana kepentaran sirehna ibas di batanari. Mereka mau berdamai. Jiwa-jiwa pendamai. Seberat apapun hal yang menyakitkan mereka, seberat apapun yang menggoncang ketentraman hidup mereka, mereka selalu berusaha agar hal yang tidak kondusif bagi dirinya, mereka jadikan itu sebagai jembatan untuk didamaikan. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Dan mereka mau berdamai dan orang lain juga dia bawa mau berdamai. Selain itu adalah lemah lembut. Bagaimana kelemah lembutan dalam menghadapi situasi kehidupan dunia. Bukan berarti kelemah lembutan menunjukkan kita lemah. Tapi itu terpancar dari sikap kita menyikapi kehidupan yang terjadi. Lah megogo.
Mehuli perbahanena. Larayo ayo. Tangkas ukur tangkas kata. Itu adalah sifat-sifat orang yang memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Permata yang terkasih, bagaimanakah hasilnya jika orang menjalankan sifat-sifat bersih pusuh pratena, ngit erdame, lemah lembut, la megogo, mehuli, la rayo-ayo, tangkas ukur tangkas kata. Hasilnya emkapen erbuahkan perdamaian. Jana erbuahkan perdamaian endama yang dinyatakan ini adalah erbuah ibas Kristus. Persadanta ras Kristus erbahanca kita memiliki buah, menghasilkan buah. Terwujud dari sikap hidup, tatanan kehidupan kita yang real, yang nyata dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Itulah orang yang erbuah ibas Kristus. Oleh karena itu permata yang terkasih pada minggu ini, bagaimana seluruh permata diingatkan, dihimbau, dibimbing, bahkan dituntun oleh kebaikan Tuhan, agar seluruh permata mampu menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah perdamaian yang berasal dari Kristus. Bukan buah yang kita hasilkan membawa perubahan yang tidak baik, membawa perselisihan, membawa pertengkaran, membawa ketidaknyamanan. Tapi permata dimanapun berada, apapun yang kamu rasakan saat ini, kiranya seluruh permata bisa membawa kehidupannya, menunjukkan sikap hidup yang erbuah ibas Kristus. Kenapa mereka bisa erbuah ibas Kristus? Karena menurut Yohanes pasal 15, mereka tidak pernah berpisah dari pohonnya. Dan mereka bisa menghasilkan buah. Erbuah ibas Kristus banci ilakukan karena memang anak-anak permata tetap hidup di dalam Kristus. Dan hasil dari perbuatan dan sikap hidup permata, yaitu erbuah ibas penemani ras pengajaran si ibreken Kristus ibas kegeluhan ta. Kiranya firman ini bisa menguatkan, bisa membimbing, agar kiranya di dalam PA Permata minggu ini, semua permata yang diberkati oleh Tuhan mampu erbuah ibas Kristus. Karena di luar Kristus tidak ada buah yang baik. Karena di luar Kristus kehidupan kita akan mati. Kita bisa erbuah, ras ngelakukan sadahal ke depan ketika kita ada dan hidup di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita. Selamat mengikuti PA Permata Manbandu Krina Permata kekelengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kebaikan-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Ajari kami selalu mengerti dan mengimani bagaimana kami bisa menghasilkan buah yang manis dan lebat ketika kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati firman ini. Kiranya berguna di dalam kehidupan anak-anak kami permata. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.